Go easy on me, baby. I was still a child, didn't get the chance to feel the world around me. I have no time to choose what I choose to do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman sekalian ke podcast penerbit Magenta Media. Nah, podcast Magenta Media ini baru menetas ya. Jadi hari ini adalah hari perdana kami untuk siaran. Terus di hari perdana kita ini kita udah kedatangan bintang tamu spesial. Spesialnya pakai telur 2. Seperti di dunia permartabakan ya. Langsung aja ya kita sorot bintang tamu kita nih. Cantik sekali kakak yang satu ini, Masya Allah. Terima kasih Kak. Seorang siswi berprestasi dan langganan juara kelas. Boleh perkenalkan siapa namanya dan sekolah di mana, Kak? Oke, boleh Kak. Perkenalkan semuanya, nama aku Rifa Olivia. Aku sekolah di SMA Negeri 106 Jakarta. Dan jurusan aku IPS. Oke. Dari rumah ke sekolah jauh nggak, Kak? Aku jauh Kak, soalnya aku tinggal di Depok kan. Oh, jadinya ke Jakarta jauh lumayan. Oke, kalau kelasnya tatap muka gitu, Kak Rifa ini ke sekolah naik apa? Aku biasanya diantar ayah naik motor. Oh, gitu. naik motor. Kalau lagi nggak bisa diantar naik motor, biasanya apa? Naik Gojek Kak. Naik Gojek. Iya. Terus kenapa sih waktu itu pilih sekolah di Jakarta? Kan di Depok juga pasti banyak sekolah juga kan ya? Oh iya. Jadi waktu itu zamannya aku kelas 9, itu kan PPDB di Jawa Barat itu zonasinya parah banget ya Kak. Ada sistem namanya zonasi. Itu mewajibkan kalau siswa-siswa itu cari sekolah yang harus paling dekat dengan rumah. Oh iya. Nah, kebetulan waktu itu SMA yang dekat dari rumah aku tuh sedikit dan giliran ada nih, itu saingannya banyak banget gitu. Jadi aku kelempar dari situ PPDB negeri Depok. Oh iya. Kalau sekarang lagi daring kan ya? Lagi daring Kak. Kegiatan selain belajar di sekolah apa aja? Kalau aku karena kelas 12 ini udah mulai mempersiapkan buat UTBK, jadi aku banyakin belajar mandiri, terus ikut bimbel gitu Kak. Bimbelnya deket dari rumah? Lumayan deket dari rumah. Oh iya, alhamdulillah ya. Terus kalau selain bimbel atau ngerjain kegiatan sekolah gitu, kamu biasanya ngapain? Hobi. Nyalingin hobi. Iya. Ya, kalau Sabtu Minggu gitu, aku pasti biasa latihan vokal. Wah, latihan vokal. Aku suka nyanyi Kak. Wah, gitu. hebat banget, ya ampun. Berarti hobi kamu suka nyanyi ini dimulainya dari kapan? Sebenarnya dari bayi, kata ibu aku tuh aku memang belajar ngomong dari lagu. Oh gitu. iya. Jadi kayak nyanyi twinkle twinkle gitu sambil lihat bintang. Oh itu bintang. Terus atau kupu-kupu yang kupu-kupu yang kecil gitu ya. Iya. Nah aku belajar nyanyi dari situ sih. Ya ampun, lucu banget pasti bayinya Karima nih. Aduh, terus kan tadi masih daring ya belajarnya ya. Balik lagi nih ke belajar ya. Dampak negatif sama positif belajar daring tuh apa sih menurut kamu? Kalau aku dari positifnya dulu ya Kak. Dari perspektif kamu nih. Kalau aku sebenarnya emang prefer lebih suka ke yang online atau daring ya Kak. Karena enak kan, lebih fleksibel gitu belajarnya, bisa sambil makan, bisa sambil minum, terus juga waktu buat sama keluarga jadi lebih banyak kayak gitu. Terus kemana-mana gampang gitu. Berarti kamu tipe-tipe yang kalau lagi pelajaran matiin kamera gak nih? Enggak. Tapi aku jujur lebih fokus loh kalau online atau daring. Oh iya. Soalnya gitu sih. Lebih tenang juga kali ya. Lebih tenang. Nah, terus konsentrasinya mungkin terbangun karena kita tenang dan ada di zona nyaman kita. Iya, ya. betul. Berarti kamu pasti orang yang introvert. Iya deh kayak Kak. Biasanya orang introvert tuh selalu kayak gitu sih. Kalau cari konsentrasi atau inspirasi pasti dia butuh ketenangan. Sepi, ya. Betul. Betul.
balik lagi nih ke hobi kamu. Seorang Rifa yang hobi nyanyi ini pasti awalnya suka dari lagu kan? Iya. Dan tadi kan zaman kamu kecil lagunya semacam Twinkle Twinkle Little Star itu. Kalau sekarang kamu suka lagu-lagunya siapa nih? Aku suka lagunya Adele. Oke. Abis comeback kan dia. Iya. Tahu kan katanya? Easy on Me bukan sih? Iya. Terus boleh nggak sih kita nih teman-teman di sini juga mendengar suara emas kamu? Aduh, kakaknya bisa aja nih. Boleh nggak nih? Boleh? Oke, boleh. Lagunya aku yang pilih atau kamu yang pilih nih? Yang Easy on Me aja ya, Kak? Boleh. Oke. Dari ref, boleh? Boleh. Oke. Satu, dua, tiga. Go easy on me, baby. I was still a child, didn't get the chance to feel the world around me. I have no time to choose what I choose to do. So go easy on me. Gitu. Segilan aja. Yang lainnya tepuk tangan juga dong. Ya ampun, udah cantik, pintar, bisa nyanyi ya Allah, paket lengkap. Pernah nggak sih ikut kompetisi nyanyi gitu? Kalau aku dari SD itu sering banget jadi perwakilan sekolah buat ikut FLS 2N gitu. Terus aku juga suka nyari lomba nyanyi sendiri di luar. Sama aku pernah buat wakilin sekolah untuk ikut lomba pasang giri. Jadi itu semacam sinden pop Sunda gitu, Kak. Oh iya, hebat banget ya ampun, udah berprestasi di sekolah, berprestasi juga di luar ya dengan hobinya. Kalau di sekolah nih, kamu pernah dapat achievement apa aja? Boleh ceritain nggak? Yang akademis ya, Kak? Iya. Oh, kalau akademis aku alhamdulillah sering ranking, nggak pernah jauh-jauh dari 1, 2, 3 Hebat. gitu. Sama kalau di SMA pencapaian terbesar aku itu kemarin waktu kelas 11 semester 2 aku ranking 2 paralel atau juara 2 umum gitu. Seangkatan. Ya ampun. Se-IPS sih, bukan seangkatan. Iya. Masa muda yang produktif ya guys. Nah, terus oh ya, kalau aus minum aja ya. Iya, santai Kak, Minum aja, santai. oke. Karena kita sedang berbicara dengan seorang siswi yang berprestasi, boleh dong ya kita bertanya-tanya belajar yang Rifa ini gimana sih cara belajar yang ala-ala Rifa? Kalau aku nunggu rumah tenang, sepi, baru aku bisa fokus. Oh, Kayak malam hari atau pas home alone gitu, Kak. Dan kalau aku itu tipe orang yang belajarnya harus buka atau nonton atau baca materinya dulu, nggak bisa langsung ke latihan soal gitu aku. Oh gitu. Berarti kan katanya tuh ada orang yang bisa belajar pagi dan bisa belajar malam ya. Kalau kamu sendiri preferensinya kemana? Ke malam. Benar, berarti tidur dulu baru belajar. Biasa gitu. Iya, kadang juga subuh sih bahkan. Oh subuh. Iya sih, emang itu tuh waktu-waktu paling fresh ya katanya. Nah bisa tuh guys ya dicontoh cara belajarnya Rifa. Siapa tahu bisa ketularan ya cerdasnya. Bisa aja Terus ini aku iseng aja sih pengen nanya, kamu berarti tipe yang suka belajar lewat audio, visual atau gerakan gitu? Kalau aku audio visual sama visual sih, Kak. Bisa baca, bisa nonton kayak gitu, nonton video belajar gitu. Iya. Bisa dua-duanya. Berarti emang harus ada bantuan juga ya buat ininya, buat ngelihat lah visualnya ya. Dan berdasarkan riset agen-agen kita nih, agen gak tuh? Aduh, apa nih nih? Rifa ini berpengalaman jadi tutor. Iya, betul. Nah, bisa nggak ceritain gimana sistem tutornya? Terus ya pokoknya ceritalah. Dari awal aku bisa mulai ya. Iya betul.
Jadi waktu aku kelas 11 akhir itu aku lagi butuh uang jajan. Dan aku gak enak minta sama orang tua karena saat itu ekonomi keluarga aku lagi menurun. Tapi aku pengen beli sesuatu saat itu gitu loh. Nah jadinya aku mikir gimana nih ya cari uangnya. Soalnya waktu itu job buat nyanyinya lagi sedikit gitu. Nah sampai aku muter otak gimana ya jualan apa. Jualan udah cuma gak bisa nggak bisa dipastiin gitu loh Kak. Ada yang beli. Oh iya gitu. sih bener. Jadi kayak masih butuh sumber tambahan ya. Iya sampai akhirnya aku muter otak. Terus aku ingat kata teman aku waktu SMP, kalau katanya aku kalau ngajarin orang bisa gitu, bagus katanya gitu. Terus aku terinspirasi tuh, aku abis inget itu aku terinspirasi apa buka jasa tutor aja ya gue gitu kan. Sampai akhirnya aku nyoba nawarin teman aku 1-2 orang mau ikut gak, tapi maaf ya kalau ada fee-nya gitu. Iya. Makanya dari situ terus teman aku ngajak temennya sampai banyak banget kayak yang ikut. Dari sekolah luar juga banyak. Wah hebat banget, berarti terkenal nih Rifa nih. Aduh. Terkenal nih, udah gitu berarti tutornya itu lewat mana, via apa? Via Zoom sih biasanya. Gitu. Terus pendistribusian link Zoom-nya itu ke WA, dari WA ke WA gitu? Di grup sih Kak, kita bikin grup khusus gitu. Oh ada grup khusus ya. Emang paling enak tuh kalau belajar ada temen diskusinya sih ya. Jadi ada bertukar pikiran. Iya betul benar. Betul banget. Nah rencananya setelah lulus sekolah kamu mau kuliah, kerja atau kuliah sih? Kuliah. Kuliahnya mau di mana? Di UI. Amin. Doain ya semuanya. Doain tuh guys ya. Di UI jurusan yang kamu mau apa sih? Aku tertariknya sama psikologi Kak. Psikologi. Kenapa? Apa yang motivasi kamu buat buat suka sama jurusan psikologi? Karena aku dari SMP itu sangat tertarik sama hal-hal yang berbau mental health, kesehatan mental gitu ya benar-benar. Gitu. Terus aku juga semakin sadar bahwa kesehatan mental itu harus lebih diperhatikan dibandingkan kesehatan fisik doang, dan banyak orang yang masih belum sadar kan sama pernyataan itu. Setuju banget. Awareness ke mental health tuh emang harus Kak. Harus, pokoknya semua orang tuh harus ada ya, biar bisa saling ngerti ke orang lain juga. Betul. Ya. Terus tadi pilihan universitasnya ke UI ya? Karena deket rumah. Betul sih, betul itu satu. Ya bagus juga kan, siapa yang nggak tahu bagus. Bener sih, bener. Ada pilihan keduanya nggak? Kalau aku pilihan keduanya kayak pengen ambil pendidikan sih Kak, karena melihat pengalaman aku yang jadi tutor, terus ibu juga ngedukung. Jadinya iya benar-benar cocok banget. Pendidikan. Berarti biar aku tebak nih dari segala yang aku kumpulkan informasi sejak beberapa detik lalu, berarti cita-cita kamu ini bisa jadi guru. Iya bisa. Oke. Betul. Iya betul. Berarti ini ya, Rifa suka mendengarkan orang lain juga. Iya nggak sih? Kalau psikolog biasanya jadi tempat cerita orang. Iya, tempat cerita orang ya. Benar. Nah, udah menargetkan universitas dan jurusan, berarti persiapan buat buat masuk universitas sama fakultas impiannya tuh udah mantep banget dong ya. Kalau aku lihat, kalau aku yang ngerasa belajar udah sampai sejauh mana, aku ngerasanya masih 60-70% sih Kak, belum sampai 90%. Gak apa-apa ya. Masih banyak tugas Kak. Iya benar. Jadi masih ini ya, masih terbagi-bagi. Terbelah. Betul. Kalau boleh tahu nih, kamu udah nyiapin dari kapan sih persiapan buat masuk universitas gitu? Kalau belajarnya sebenarnya baru dari kelas 11 akhir. Tapi kalau kayak pengen dari awal, kayak pengen jurusan apa, kuliah di mana, terus tertariknya sama apa, aku nyari-nyari potensi aku apa kayak gitu, itu udah dimulai dari kelas 10. Wah, hebat banget. Udah mulai persiapan dari awal banget gitu ya. Terus kan ini nanti masuk universitas tuh ada banyak jalur kan nih. Iya. Kamu sendiri milih SNMPTN, SBMPTN atau jalur mandiri?
Kalau bisa dapat SNM bersyukur banget Bersyukur ya. banget. Amin. Tapi kalau ini semua jalur mah dicoba aja gitu ya. Pengennya rencananya gitu Kak. Iya ya. Amin ya. Semoga Rifa lolos. Amin Kak, makasih. Sejauh ini aku boleh tahu nggak kendala kamu dalam belajar apa? Kalau untuk persiapan UTBK, aku sih ngerasanya hambatannya itu di banyak tugas. Jadi aku nggak bisa fokus belajar buat UTBK Kak gitu. Karena masih banyak tugasnya. Jadi aku harus fokus ke yang mana dulu nih kayak gitu. Tugasnya harus cepetan diselesaikan. Tapi aku juga pengen belajar buat UTBK gitu. Takutnya nanti kalau terlalu nanti Iya benar. nanti malahan nggak siap gitu. Nah ya itu tuh yang perlu di taking notes ya. Kalau belajar nanti takutnya malah nggak siap ya. Oke, Rifa, aku boleh tanya nggak sih sumber belajar kamu selama mempersiapkan kelulusan ini apa? Kalau aku mulai dari ikut bimbel, terus juga nonton YouTube, sama aku beli beberapa buku buat UTBK gitu Kak. Boleh tahu nggak sih bukunya apa? Kebetulan kok ada di sini kayak gini Kak. Kebetulan Bukunya, ada di situ ya. ini. Kesenggol. Soalnya aku kan pas ke Gramet, aku tanya sama mas-mas salesnya kan, Kak buku yang bagus apa ya? Maksudnya yang sekalian ada materinya, jangan yang latihan soalnya doang. Terus ditunjukin sama masnya, nunjukin yang ini gitu Kak. Jadi aku kan boleh lihat gak nih mas gitu kan, apa bukunya mau dilihat-lihat dulu. Terus aku tertarik, akhirnya aku beli. Oh, oke, berarti kamu udah beli yang ini ya, yang sosum? Iya, yang sosum. Yang sosum. Tapi udah otak-atik belum fitur-fitur dalam bukunya tuh ada apa aja? Kalau aku jujur baru baca-baca materi sama nyoba latihan soal, lihat pembahasan, baru sekedar gitu doang sih Kak. Oh iya, oke. Nah, kebetulan buku yang Rifa pakai ini adalah buku terbitan dari penerbit Magenta Media. Aku ulas sedikit ya bukunya di sini biar teman-teman di rumah juga pada tahu nih isi bukunya apa aja. Jadi di buku terbaru Bedah Konsep Inti Materi UTBK SBMPTN ini ada informasi terupdate untuk UTBK tahun depan ya. Nah, update dari LTMPT itu bisa diakses lewat Google Drive. Coba slide-nya di next Kak. Terus nanti kalian bisa akses aplikasi-aplikasi yang kita provide juga di buku ini ya. Tuh QR code-nya banyak banget guys. Bisa dilihat ya. Di buku ini aplikasinya itu apa aja? Jadi ada akses web www.magentamedia.com. Yang kedua itu ada tryout desktop UTBK. Yang ketiga ada aplikasi pengingat belajar UTBK 2022, ada aplikasi tryout di Android, ada aplikasi video ada Google Drive yang berisi soal-soal UTBK SBMPTN, dan ada video pembelajaran yang bisa dicek di YouTube kita. YouTube-nya apa? Tentu aja penerbit Magenta Media ya. Terus ada yang beda. Coba balik lagi Kak, masih belum selesai yang tryout. Nah, apa sih bedanya aplikasi tryout kita dari aplikasi tryout yang lain? Perbedaannya adalah di aplikasi tryout kita, murid-murid nih yang mau tryout bisa mengetahui analisis kelemahan kita ada di materi apa. Jadi kita tahu apalagi materi yang belum kita kuasai. Coba baru next Kak. Nah, di buku ini juga peta konsepnya sangat jelas ya. Terus selain peta konsep yang jelas, ada juga kata kunci yang akan memudahkan para pejuang UTBK untuk belajar. Lanjut Kak, slide-nya. Terus ada beberapa macam latihan soal nih, ada drilling, soal tryout, soal pemantapan, dan pembahasan soal-soalnya yang lengkap. Jadi buat Kak Rifa juga nih mungkin belum tahu yang tadi aku sebutin. Ada itu semua Kak di buku ini. Ada lagi nggak Kak? Masih ada nggak? Keren banget ya Kak. Iya, banyak banget ya. Ya ampun. Gak salah salesnya nawarin aku yang ini. Emang super lengkap. Nah, terus yang paling menonjol sekali dari packaging kita adalah ada 2 bonus buku pocket. Nah, yang satu ini berisi
prediksi soal, dan yang satu lagi isinya inti materi. Di inti materi ini juga akan ada tips dan trik dan kata kunci. Lanjut Kak. Terus yang tadi video pembelajaran yang aku bilang itu bisa dilihat di YouTube dan materinya lengkap. Langsung aja nanti cek ya kalau udah beli bukunya apalagi tuh. Lanjut. Nah, yang ini nih, ini juga baru nih. Kamu tahu nggak sih di kita tuh ada FGD-nya? Aku belum tahu Kak, jujur. Belum tahu ya? Belum tahu. Ayo kasih tahu. Jadi FGD itu forum grup diskusi. Nah, nanti cara daftarnya itu teman-teman bisa langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di selembaran yang kalian dapat dari buku. Jadi forum grup diskusi kita bisa diakses lewat website kita www.magentamediagroup.com. Bisa juga nih saat kita beli buku ini kita dapat selembaran yang akan ada QR code-nya. Jadi kita tinggal scan aja atau bisa daftar lewat nomor yang tertera di selembaran tersebut. Karifa udah belum sih daftar lewat itu yang tadi aku sebutin? Aku belum Kak, karena jujur aku belum tahu soal itu. Oh iya. Nah, terus kapan sih pelaksanaan FGD-nya? Jadi pelaksanaan FGD-nya itu nanti udah terjadwal sama adminnya, nanti akan diumumkan di grup FGD ini. Nanti jadi kita menyesuaikan si jadwal tentornya gitu. Terus di grup di forum grup diskusi ini kakak juga sama teman-teman yang lain nih nanti yang join bisa tanya kalau misalkan ada materi yang masih bikin bingung setelah disampaikan materinya atau saat materi disampaikan. Oh gitu, berarti di dalam grup itu ada tentornya ya Kak? Tentornya perwakilan sih ya, jadi nanti akan ada komunikasi dari perwakilan dari tim tentor ini ya. Terus keren banget ya ampun, andaikan zaman aku ada beginian akan lebih mudah ya. Iya. Lanjut guys, ada lagi gak? Wah ternyata masih ada loh, ya ampun. Jadi di buku ini tuh enggak sih, sebenarnya aku udah tahu, ini aku gimmick aja. Jadi 5 langkah belajar cerdas. Pada mau tahu nggak 5 langkah belajar cerdas apa? Aku sebutin ya. Yang pertama nih, kenalin kemampuan kita dengan mengerjakan tryout melalui aplikasi tryout untuk menganalisis kelemahan. Nah, yang tadi udah aku sebutin, itu akan mempermudah kita buat mengulik materi yang belum kita ketahui. Terus ada susun jadwal belajar untuk mengingatkan kita belajar. Itu ada di poster, kita juga ada bonus posternya ya. Terus ada juga aplikasi pengingat belajarnya. Nanti aplikasi itu akan setia mengingatkan kita. Terus yang ketiga, kita harus menguasai konsep materi. Di sini kan kita udah dapat 3 buku ya, konsep materinya pun sangat lengkap. Terus yang keempat, uji kesiapan dengan mengerjakan soal-soal UTBK. Banyak banget nih paket soal yang udah disediain di sini. Dan yang kelima, yang barusan aku jelasin nih ke Karifa sama teman-teman di rumah, yaitu mengikuti forum grup diskusi yang diajarkan langsung oleh tim tentor inspiratif. Wah, keren banget sih Kak bukunya. Iya, abis ini aku bilangin adminnya supaya Karifa masuk ya. Oke Kak, ditunggu ya. Oke, lanjut slide selanjutnya. Nah ini slide-nya ternyata gambar buku aja ya, buku yang ini dan buku versi Sainteknya. Ya bisa dilihat dan udah bisa didapatkan di toko buku online dan toko buku offline terdekat. Bisa dicek ya. Terus karena slide-nya udah selesai, kita balik lagi ke Karifa. Oke Kak. Nah Rifa, sekarang nih sebagai seseorang yang sudah mencapai kesuksesan di masa mudanya nih, di masa sekolah, Amin. Aku boleh nggak sih minta kamu untuk memotivasi teman-teman lain di rumah supaya bisa belajar seperti Rifa? Kalau dari aku ya, kalian kayak harus tahu dulu deh goals apa yang ingin kalian capai. Kalau kalian udah fokus sama goals kalian, pasti kalian bakal kebawa buat bisa memotivasi diri kalian sendiri buat belajar, buat ngejar goals kalian itu gitu loh. Dan kuncinya itu konsisten. Karena ya pinter-pinter kalian lah kalau buat buat ngekat gangguan belajar kayak
game atau nongkrong nggak jelas Oh, sama iya, teman benar-benar. gitu. Itu ya pinter-pinter kalian aja gitu loh. Nongkrong mau main mau apa boleh, cuman dibatasi. Ya, betul, gitu. betul. Heeh. Kalau selama ini kamu sedang having fun gitu, biasanya apa yang bikin kamu inget untuk kembali fokus ke tujuan kamu? Kalau aku memang di apa ya kak, emang di kayak atur secara nggak langsung gitu loh kak. Ke diri aku sendiri kayak oke nih, Senin sampai Kamis belajar, Jumat Sabtu Minggu buat main, buat istirahat kayak gitu. Nanti Senin ya harus produktif lagi balik gitu. Jadi kayak emang udah disusun secara sistematis gitu sih. Nah, bisa tuh ya guys, teman-teman di rumah buat mencontoh cara belajar Riva dan menjadwalkan kegiatan supaya nggak ada waktu yang terbuang dan kita juga bisa istirahat dengan maksimal. Oke, karena pertanyaannya juga udah selesai dan aku juga udah selesai nih ya, poinnya udah tahu banget ya. Dan teman-teman di rumah juga pasti udah bisa menangkap inti dari pembicaraan kita hari ini, yaitu apa aja yang harus kita persiapkan menjelang UTBK yang berapa bulan lagi? Tinggal kurang lebih 5 bulan lagi kak. Tuh 5 bulan lagi ya, berarti harus dipersiapkan nih mulai dari sekarang ya. Sampai sini dulu pertemuan kita hari ini, dan makasih banget Kak Riva udah dateng ya. Makasih juga kak. Iya, ya ampun, pembicaraan yang sangat apa tuh istilahnya, berfaedah ya. Berbobot. Iya, berfaedah, berbobot. Alhamdulillah. Iya, ya ampun. Makasih banget ya Kak Riva Makasih juga, udah mau Kak. datang, udah mau nyanyi buat dengan kita. senang hati. Buat kita ya. Kamu nggak ada rencana buat buka channel YouTube gitu? Ada, cuma waktunya yang belum ada gitu. Oke, nanti ya kalau udah selesai segala persiapan Rencananya sih ini pengen ya. gitu kak, doain aja yang terbaik. Amin, amin. Ntar aku jadi subscribernya. Oke, tunggu kak. Iya. Oke guys, itu aja tadi dari podcast hari ini. Semoga pembicaraan yang kita diskusikan di sini bermanfaat untuk kalian semua. Next time akan ada bintang tamu istimewa lagi di podcast kita selanjutnya. Aku perwakilan dari Penerbit Magenta undur diri. Terima kasih untuk semua yang udah menyaksikan, dan terima kasih lagi untuk Kak Riva karena udah menyempatkan datang ya. Juga, Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.